Ada kuliah apa ya hari ini? Baik, apakah semuanya sudah masuk? Masuk lagi. Sepertinya sudah hadir semua, Bu. Mungkin perkuliahannya sudah bisa kita mulai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini warahmatullahi akan saya wabarakatuh. awali dengan absen terlebih dahulu. Muhammad Abid Jailani, Saya, Bu. Rivaldi Ilham, Ada Bu, Masyitoh, hadir Bu. Erina Agustin, Hadir Bu. Cynthia Yunastika. Hadir Bu. Baiklah, hari ini kita akan membahas perkuliahan tentang biopolimer. Baik Bu. Biopolimer merupakan polimer alami. Nah, dari katanya dapat kita lihat terbagi menjadi dua Sama, kata, yaitu ulangan bio mulu. dan polimer. Yang ketemu sama teman-teman gitu kan. Diproduksi oleh organisme hidup. Hmm. Dengan demikian dapat terurai secara alami. Sementara polimer adalah Baik, kali ini kita akan membahas tentang biopolimer. Biopolimer merupakan polimer alami, di mana dapat dilihat dari katanya terdiri dari dua kata, yaitu bio dan polimer. Bio merupakan produk yang dihasilkan oleh organisme hidup sehingga dapat terurai secara alami. Sementara polimer adalah material yang dibentuk oleh struktur berupa monomer yang berulang. Berdasarkan asalnya, biopolimer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah polimer yang diproduksi oleh sistem biologi seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua adalah polimer yang disintesis secara kimia tetapi merupakan turunan dari senyawa alami, contohnya seperti gula dan asam amino. Sementara karakteristik biopolimer sendiri terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan polimer campuran yang terdiri dari biopolimer kemudian dicampur dengan polimer sintetik. Nah, biasanya itu terbuat dari pati kemudian dicampur dengan polimer sintetik. Nah, untuk polimer campuran ini memiliki daya biodegradabilitas yang rendah atau dapat terurai namun tidak sebaik polimer yang terdiri dari bahan alami 100%. Selanjutnya yang kedua adalah polimer mikrobiologi atau kita sebut juga dengan polyester. Nah, biasanya dibuat dengan bantuan mikroorganisme atau mikroba. Nah, untuk polimer ini sangat mudah terurai karena merupakan produk yang diproduksi oleh mikroba sehingga dapat terurai secara alami oleh mikroba itu sendiri. Namun untuk pembuatannya biopolimer yang ini memiliki biaya yang mahal. Berikutnya adalah polimer pertanian, tentunya berbahan dasar dari bahan-bahan pertanian. Untuk polimer yang ini kita tidak dapat mendaur ulangnya karena dia dapat terurai secara alami dan ramah lingkungan. Sehingga untuk mendapatkan bahan baku pembuatan polimer pertanian ini, kita harus menanam kembali tanaman yang dibutuhkan sebagai bahan baku pembuatan biopolimer. Nah, pada akhir-akhir ini tentunya kita sudah tahu bahwa banyak sekali yang sudah beralih dari polimer berbahan dasar minyak bumi ke polimer berbahan dasar alami atau biopolimer. Mengapa mereka memilih biopolimer untuk digunakan? Tentunya karena biopolimer memiliki keuntungan. Nah, keuntungan pertama adalah biopolimer memiliki bahan yang aman untuk dikonsumsi serta ramah lingkungan karena jika kita lihat biopolimer memiliki sifat yang dapat terurai. Namun, jika sudah dapat terurai, tentunya kita tidak dapat mendaur ulangnya sehingga kita harus menanam kembali tanaman yang kita butuhkan sebagai bahan baku. Nah, ini juga baik untuk bumi kita karena kita menanam kembali tanaman sehingga tentunya akan memperbaiki ekosistem lingkungan. Untuk yang kedua, keuntungannya adalah biopolimer ini
dapat digunakan sebagai penyimpan karbon. Mengapa? Karena biopolimer ini kan merupakan polimer yang berbahan dasar dari tumbuhan. Nah, tumbuhan sendiri menggunakan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida, air, dan sinar matahari menjadi gula. Nah, ketika molekul gula diubah menjadi biopolimer, karbon akan secara efektif terkunci dari atmosfer. Nah, jika biopolimer ini tidak terurai dan tidak terbakar, tentunya dia akan tetap mengunci karbon. Meskipun dia sampai ke pembuangan akhir pun, asalkan dia tidak terbakar dan tidak terurai, maka dia akan tetap berfungsi sebagai penyimpan karbon. Maka dari itu, biopolimer sangat berperan penting hingga 20% dari pengurangan karbon dioksida yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya akan bertanya kepada Rivaldi. Polimer ini tentunya sangat berhubungan dengan yang namanya serat. Nah, apa saja yang Rivaldi tahu tentang serat dan turunannya? Baik Bu, saya akan mencoba menjelaskan tentang jenis-jenis dari serat. Sebelum kita mengetahui tentang jenis-jenis dari serat, yang pertama kita harus mengetahui apa itu serat. Nah, serat atau fiber dapat didefinisikan sebagai suatu material yang menjadi bahan baku pembuatan benang dan kain. Sifat yang dimiliki oleh tiap serat tersebut biasanya akan mempengaruhi cara pengolahan benang atau kain tersebut. Di sisi lain, sifat dari tiap-tiap serat juga akan berpengaruh pada kualitas benang atau kain yang dihasilkan. Nah, untuk jenis-jenis serat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang namanya natural fiber dan yang kedua ada namanya man-made fiber. Natural fiber atau serat alami merupakan jenis serat yang diproduksi atau dihasilkan oleh tumbuhan hewan dan proses geologis. Karena terbuat dari bahan alami, serat ini memiliki sifat yang mampu mengalami kelapukan. Nah, sedangkan jenis yang kedua yaitu man-made fiber atau serat dari buatan manusia. Serat ini merupakan jenis serat yang umumnya berasal dari bahan petrokimia, namun ada juga serat sintesis yang terbuat dari selulosa alami. Misalnya, serat rayon yang disebut juga selulosa regenerasi. Sifat umum dari serat man-made fiber ini yaitu kuat dan lebih tahan gesekan. Nah, kedua jenis serat tadi memiliki turunannya masing-masing. Yang pertama turunan dari serat natural fiber, yaitu yang pertama ada serat kapas. Serat kapas ini merupakan bahan baku utama pembuatan kain katun. Seperti produknya yaitu handuk mandi, pakaian tenun, dan sebagainya. Turunan yang kedua yaitu serat linen. Nah, serat linen ini merupakan bahan baku pakaian seperti gaun, rok, kemeja, dan sebagainya. Adapun turunan yang ketiga yaitu serat wool. Serat wool ini merupakan bahan baku pakaian seperti jaket, jas, celana, selimut, topi, dan karpet. Adapun turunan selanjutnya yaitu serat sutra. Serat sutra ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar kosmetik seperti kapas, spons bedak untuk keperluan medis. Turunan yang selanjutnya untuk serat alami yaitu yang dinamakan serat goni. Nah, serat ini merupakan bahan baku karpet dan karung goni. Yang terakhir, turunan dari serat alami ini yaitu dinamakan dengan serat rami, yaitu diolah menjadi produk kain rami dan bahan pembuatan selulosa berkualitas tinggi. Sedangkan turunan dari serat man-made fiber atau serat buatan manusia ini, yang pertama itu ada rayon viskos. Rayon viskos ini digunakan untuk membuat pakaian dan pakaian dalam. Yang kedua, rayon kupramonium. Rayon kupramonium ini digunakan untuk produk kesehatan wanita seperti popok bayi, handuk, dan sebagainya. Yang ketiga, turunan dari man-made fiber ini yaitu yang serat nilon. Serat nilon ini biasanya digunakan untuk industri kawat, ban,
tali, selang, dan sebagainya. Dan adapun turunan yang terakhir yaitu dinamakan dengan serat polyester. Serat ini digunakan untuk pakaian tenun dan rajutan, kemeja, celana, jaket, seragam sekolah anak, dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Rivaldi. Baik, sekian perkuliahan untuk hari ini. Untuk tugas, tolong dicari perbedaan, Tugas kelebihan dan kajian aja kekurangan belum paham. dari serat alami atau natural fiber Baik Bu. dan man-made fiber, serta cari pengertian dan jelaskan apa itu woven dan non-woven. Sekian perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mulu. Ampun. Oke. Kita nggak boleh kayak gini. Kita harus semangat. Ayo kita kerjain dulu. Oke, kita kerjain dulu ya satu-satu. A few minutes later. Lagi. Oke, udah siap. Baiklah, aku akan ngejelasin tentang perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari natural fiber dan man-made fiber. Namun sebelumnya, apakah teman-teman tahu dari manakah serat itu berasal? Nah, salah satu jawabannya adalah dari kayu. Secara umum, kayu mempunyai sifat yang kaku, mudah dibentuk, tahan lama, dan merupakan isolator panas serta listrik yang baik. Kayu dapat menjadi keras karena adanya akumulasi selulosa dan lignin. Nah, karena adanya kedua zat tersebut, itu yang membentuk kayu menjadi keras. Kayu sebenarnya memiliki banyak sekali jenis, dan manusia hampir menggunakan semua jenis kayu untuk membantu mempermudah hidupnya. Selanjutnya, pengertian serat. Serat merupakan suatu jenis bahan yang terdiri dari potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang secara utuh. Serat pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu serat alami dan serat sintetis atau serat buatan manusia. Serat atau fiber dapat didefinisikan sebagai suatu material yang menjadi bahan baku pembuatan benang dan kain. Sifat yang dimiliki oleh tiap serat tersebut biasanya akan mempengaruhi cara pengolahan benang atau kain. Di sisi lain, sifat dari tiap-tiap serat juga akan berpengaruh pada kualitas benang atau kain yang dihasilkan. Nah, ini dia sifat-sifat dari serat, yaitu natural fiber. Tidak memiliki titik leleh pada panas tertentu. Sangat rentan terhadap gesekan karena permukaannya yang kasar sehingga akan lebih mudah mengalami gesekan. Jika kita lihat, serat natural itu permukaannya lebih kasar, maka hal tersebut dapat terjadi. Kemudian, harga serat alami lebih murah dari serat buatan. Selanjutnya, man-made fiber memiliki titik leleh pada panas tertentu atau dapat meleleh. Lebih kuat dari serat alami. Harga lebih mahal dari serat alami. Berikut ini kelebihan dari natural fiber dan man-made fiber. Kelebihan dari natural fiber yaitu lebih murah, tahan penyetrikaan, padat, tahan lama, dan lebih halus. Kemudian man-made fiber kuat, tahan gesekan, tidak mudah robek, warna lebih beragam dan menarik. Selanjutnya, kekurangan dari natural fiber dan man-made fiber. Kekurangan dari natural fiber yang pertama, mudah kusut. Yang kedua, sulit mendapatkannya. Karena natural fiber ini tersedia di alam, tetapi proses pengambilan seratnya itu lumayan sulit, maka natural fiber itu stoknya sangat sedikit dan sulit untuk mendapatkannya. Kemudian, kekurangan dari man-made fiber, yaitu harga yang relatif mahal. Mengapa harganya relatif mahal? Karena proses pembuatan serat buatan ini mempunyai beberapa tahapan yang lumayan rumit, maka harga yang ditawarkan untuk mendapatkan serat buatan ini relatif mahal. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbedaan,
kelebihan dan kekurangan dari serat alami dan serat buatan. Tapi itu kan hanya serat. Untuk membentuk serat menjadi pakaian yang bagus, itu bagaimana ya? Cara membentuknya menjadi jilbab seperti ini, kemeja yang bagus ini. Oh iya, teman aku bisa bantu jawab. Oke Tia, biar aku yang jelasi materi woven dan non-woven. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai woven terlebih dahulu. Nah, woven adalah bordir halus yang biasanya digunakan untuk membuat patch, emblem, logo jersey orisinil atau KW menggunakan benang halus sehingga menghasilkan produk yang halus. Dalam proses membuat kain dengan jenis woven, benang dijahit secara silang, menumpuk dan saling mengait antar satu dan lainnya, sehingga jahitan woven cenderung lebih kuat. Karena itulah jahitan woven paling sering digunakan di pasaran, karena cukup kuat dan tidak mudah sobek. Nah, kemudian dalam proses pembuatannya, serat yang digunakan tidaklah sama. Berikut sifat-sifatnya. Yang pertama ada serat alami. Contohnya tuh kayak kapas, rami, serat bambu, sutra, dan wol. Kedua ada serat sintetis atau serat buatan, yaitu ada aramid, akrilik, CDP, polyester, polyamide atau nilon, dan spandex. Kemudian ada serat semi sintetis. Terutama ada regenerated atau modal dan serat rayon. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap proses pembuatan kain woven. Nah, yang pertama ada proses gaining atau penjeratan. Jadi, kapas akan langsung melewati proses gaining dengan cara serat yang dimiliki kapas akan dipisahkan. Serat ini akan dipisahkan dari polongnya dan juga biji yang menempel. Selanjutnya, kapas juga akan dikeringkan dan ditampung di suatu wadah yang berukuran besar yang akan langsung diangkut ke pabrik tekstil untuk melewati proses selanjutnya. Jika sudah berbentuk bola kapas, maka hasil kiriman tersebut akan langsung melewati proses yang namanya spinning. Yang kedua, itu proses spinning. Nah, spinning ini merupakan proses dan cara pembuatan kain yang mana dengan membuka bola kapas dan dilakukan pemintalan benang. Nantinya juga akan langsung dicampur dengan berbagai serat kapas agar keduanya dapat menyatu dengan baik. Lalu selanjutnya, kapas akan masuk ke dalam mesin carding agar dibersihkan. Hal ini merupakan cara yang penting agar membuat kain semakin nyaman digunakan. Kemudian masuk ke proses treatment atau perawatan. Untuk dapat memberikan kain dengan kualitas yang lebih, maka dilakukan treatment. Kain akan digosok pada beberapa area spesifik, di mana memiliki tujuan untuk membersihkan dan untuk merapikan. Di sini juga akan dilakukan bagaimana kain diberikan warna atau diputihkan sebelum akhirnya ditenun. Nah, di sini kain juga akan langsung dibuat, di mana bentuknya sudah menyerupai hasil kain akhir. Namun, memang dibutuhkan penyelesaian yang lebih lanjut lagi. Nah, dan terakhir yaitu finishing atau penyelesaian. Jadi, setelah melewati beberapa proses dan cara pembuatan kain yang lainnya, di mana cara ini akan dilakukan untuk terakhir kali agar membuat bahan kimia dan juga bahan lainnya lebih berkualitas dan lebih terlindung dari segala paparan sinar matahari. Hal ini tentunya merupakan suatu yang penting, di mana akan membuat kain memiliki hasil lebih bagus dan lebih awet atau tahan lama. Baiklah, mungkin itu tadi pembahasan mengenai woven. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai non-woven. Jahitan non-woven menggunakan benang yang disatukan atau dijalin oleh mesin melalui proses kimiawi dan panas. Jenis kain yang dihasilkan dari jenis jahitan ini adalah kanvas, akrilik, dan lain-lain. Jenis jahitan non-woven juga dikenal memiliki daya serap, peregangan, kelembutan, dan kekuatan yang baik. Pembuatan non-woven mulai dengan penyusunan serat ke dalam bentuk lembaran atau web. Nah, serat dapat berupa serat staple yang dikemas dalam bal atau filamen yang diekstrusi dari butiran polimer cair. Nah, mari kita bahas mengenai metode dalam membentuk web.
Nah, yang pertama ada metode carding. Carding adalah proses mekanis yang dimulai dengan pembukaan bal dari serat yang dicampur dan dibawa ke tahap berikutnya menggunakan angin. Serat kemudian disisir dalam web oleh mesin carding yang merupakan drum yang berputar atau serangkaian drum dengan kawat atau gigi halus. Konfigurasi carding yang tepat akan bergantung pada berat kain dan orientasi serat yang diperlukan. Kemudian ada proses melt blown. Jadi di sini dihasilkan dengan mengekstrusi serat polimer leleh melalui cetakan atau spinneret yang mempunyai lubang hingga 40 per inci untuk membentuk serat sangat halus dan panjang yang direntangkan dan didinginkan dengan melewatkan udara panas di atas serat saat jatuh dari cetakan. Serat yang dihasilkan secara acak membentuk produk lembaran web non-woven. Web yang dihasilkan dikumpulkan ke dalam gulungan, kemudian dikonversi menjadi produk jadi. Manfaat dari melt blowing adalah kesederhanaan, produktivitas yang tinggi, dan operasi bebas pelarut. Nah, serat yang sangat halus berada dari ekstrusi lain, terutama spunbond, karena memiliki kekuatan intrinsik yang rendah, tetapi ukuran yang jauh lebih kecil menawarkan sifat-sifat kunci. Nah, dan terakhir yaitu finishing atau penyelesaian. Jadi setelah melewati beberapa proses dan cara pembuatan kain yang lainnya, di mana cara ini akan dilakukan untuk terakhir kali agar membuat bahan kimia dan juga bahan lainnya lebih berkualitas dan lebih terlindung dari segala paparan sinar matahari. Hal ini tentunya merupakan suatu yang penting, di mana akan membuat kain memiliki hasil lebih bagus dan lebih awet atau tahan lama. Sekarang teman-teman, saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis dari woven. Tahu kan bahwa woven itu adalah jenis rajutan. Nah, berdasarkan jenis kainnya, woven itu dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah kain bukrab. Nah, kain bukrab ini adalah kain berlapis kaku yang terbuat dari kain tenun longgar yang ringan dan diresapi dengan perekat dan pengisi, memberikan dukungan yang retensi bentuk pada garis leher, kerah, ikat pinggang, cuffs, ikat pinggang, penutup kancing pada pakaian. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah kain kambrika. Nah, kain kambrika ini adalah kain ringan ditenun dengan tenunan polos dan diproduksi dengan hasil akhir yang kaku. Sangat cocok untuk pakaian wanita dan gaun anak-anak yang membutuhkan kerenyahan. Yang ketiga adalah kain sifon. Nah, kain sifon ini adalah kain tipis dan ringan yang terbuat dari benang yang dipelintir keras. Awalnya ini dibuat dari kain sutra, tetapi sekarang dibuat dari kain rayon atau dan juga polyester. Mereka itu digunakan untuk sari dan juga pakaian malam wanita. Kain mengalami masalah penyusutan. Dan yang keempat adalah kain chintz. Nah, kain ini beratnya sedang, benang katun tenunan polos. Ini sering diberi lapisan mengkilap yang mungkin sementara atau semi-chintz kaca permanen tersedia dalam warna solid serta dicetak dengan cetakan yang floral. Ini disebut dari campuran katun dan polyester atau rayon. Mereka ini digunakan untuk sandiwara, kain, gaun, blus, piyama, dan juga celemek dan juga gorden. Selanjutnya adalah kain casement. Kain casement ini adalah kain katun berat sedang yang terbuat dari benang lunsin tebal yang dikemas rapat. Umumnya digunakan untuk tirai, meja linen, kain pelapis, dan jarang digunakan untuk gaun. Keenam ada kain keju. Nah, kain keju ini kain seperti apa sih? Nah, jadi sini adalah kain keju ini adalah kain tipis ringan yang populer dengan tenunan terbuka. Ini memiliki kain hitungan rendah terdiri dari digar ubi. Awalnya itu digunakan untuk membungkus keju atau daging, dan karena teksturnya yang terbuka, itu tidak membutuhkan banyak penyetrikaan. Dan selanjutnya ada kain denim. Nah, kain denim ini adalah secara tradisional benang yang diwarnai. Kain cotton twill berwajah lunsin. Dan selanjutnya work biasanya berwarna, biasanya kebanyakan biru, merah maron, hijau dan juga coklat.
Dan juga ada juga yang berwarna putih. Nah, itu sering dicetak dan dibuat dengan benang peregangan. Selanjutnya yang terakhir ada kain flanel. Nah, kain ini merupakan kain wol yang ditenun dengan tenunan polos atau kepar yang memiliki ciri ganggang yang lembut. Dan juga ini terlihat seperti kain tebal karena penggilingan yang biasanya dilakukan pada kain ini. Nah, kain flanel ini biasanya digunakan untuk jas dan celana, serta biasanya digunakan untuk pakaian bayi. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah jenis-jenis dari woven. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu woven dan apa itu non-woven, serta jenis-jenis dari woven. Sekarang, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari non-woven. Jenis kain non-woven yang pertama yaitu adalah jenis kain akrilik. Kain akrilik ini terbuat dari serat sintetis yang bisa dikatakan sebagai imitasi dari bahan wol. Kain ini cocok untuk digunakan sebagai pembuatan furnitur yang diletakkan di area taman dan teras. Bahkan akrilik ini tahan terhadap paparan sinar matahari dan cepat kering apabila terkena cipratan air. Kain akrilik juga ringan, tahan lama, dan tidak mudah kusut serta memudar. Apabila kain akrilik ini terkena noda, cukup menggunakan lap microfiber dan sabun cair untuk membersihkan noda tersebut. Jenis kain yang kedua yaitu ada kain kanvas. Kain kanvas ini merupakan jenis kain yang memiliki serat tebal serta sifatnya yang sangat kuat. Awalnya kanvas ini lebih banyak digunakan untuk melukis. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, bahan ini semakin berkembang penggunaannya. Menjadi bahan dasar untuk pembuatan tas, sepatu, jaket, bahkan berbagai macam aksesoris lainnya. Nah, yang ketiga itu ada jenis kain nilon. Kain nilon ini biasanya digunakan untuk membuat perlengkapan kantor seperti kursi kerja. Furnitur yang terbuat dari bahan nilon ini cenderung lebih ringan namun tetap kuat, elastis, mudah dibersihkan jika terkena noda dan tidak mudah sobek, serta tahan terhadap air dan jamur. Dari sederet kelebihan nilon, perlu diingat bahwa kain nilon ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat terdegradasi jika sering terkena paparan sinar matahari. Yang keempat itu ada jenis kain rayon. Kain rayon dibuat sebagai imitasi atau alternatif dari kain sutra dengan harga yang jauh lebih terjangkau, dengan kualitas yang tidak kalah lembut dan berkilau. Dalam dunia desain interior, kain rayon ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan gorden dan sarung bantal. Bahan rayon juga sering dikombinasikan dengan katun sebagai bahan pelapis sofa dan kursi yang nyaman dijadikan sebagai alas duduk karena memiliki tekstur yang sangat lembut. Namun, rayon ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama mudah terbakar dan mudah mengerut. Oleh sebab itu, furnitur yang berbahan rayon sebaiknya tidak ditempatkan di dalam ruangan yang lembab karena dapat mendatangkan jamur. Jenis kain yang kelima itu ada kain wol. Kain wol adalah kain yang sangat populer di industri tekstil Eropa, Amerika, hingga beberapa negara 4 musim lainnya. Karakteristik dari kain wol ini adalah tebal, sehingga mampu menghalau angin dari luar tubuh menembus kulit, sehingga kain wol ini sering digunakan pada musim salju atau musim dingin. Di industri tekstil sendiri ada beberapa jenis kain wol yang sering diproduksi, misalnya saja kain wol murni, kain wol merino, dan lightweight wol. Benang wol ini dibuat dari bahan dasar berupa bulu domba ataupun bulu dari hewan lainnya yang memiliki karakteristik hampir sama dengan bulu domba. Benang wol ini dihasilkan dengan mesin sehingga menjadi lembaran kain. Karena dibuat dari susunan serat bertumpuk, bahan wol ini berkarakteristik tebal. Kain ini juga dibentuk dari berbagai lemak, polimer protein, asam amino, kalsium, serta sodium sehingga termasuk kain yang awet. Jenis kain yang terakhir yaitu adalah kain katun. Kain katun ini merupakan salah satu jenis kain yang terbuat dari bahan serat kapas. Jenis kain ini kebanyakan digunakan untuk jenis pakaian. Di masyarakat, jenis kain katun ini memang sangat banyak diminati. Adapun serat yang digunakan untuk membuat kain katun ini merupakan serat alami yang memiliki sifat hypoalergeni dan tidak mengandung bahan kimia. Kain katun ini memiliki serat yang berongga, sehingga apabila dijadikan sebagai pakaian, kulit akan mudah bernafas. Jenis kain ini juga sangat cocok apabila dipakai di kawasan yang beriklim tropis, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena jenis kain ini memiliki daya serap air yang sangat tinggi dan daya serap keringat yang sangat baik.
Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami tidak lupa mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan pada video kami. Mengucapkan terima kasih.